Para sekalian, ini adalah kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa. Rasulullah salat menghadap ke kiblat pertama kali ke Masjidil Aqsa selama 16 sampai 17 bulan. Ya. Mereka ingin segera menanamkan pengaruh mereka ke dunia dan ingin segera mendirikan istana bagi Dajjal yang mereka tunggu-tunggu. Tapi bagaimana bisa? Status Yerusalem belum jelas menjadi milik mereka. Maka mereka gunakan mulut Donald Trump untuk melakukan hal semacam itu. Dan maka Donald Trump pun mengucapkan Israel, ibu kotanya ada di Yerusalem. Today I recognize that Jerusalem is the capital of Israel. Maka ketika itu terjadi, mulailah mereka berupaya untuk menghancurkan kiblat kita yang pertama. Dan ini digantikan dengan sinagoga Yahudi. Ini rencana mereka. Mereka akan menghancurkan Masjidil Aqsa dan mereka akan gantikan dengan sinagoga Yahudi. Inilah gambaran yang mereka yakini tentang istana Nabi Sulaiman, yang dulu dimiliki Nabi Sulaiman. Mereka bangun sekarang untuk Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Siapa? Dajjal. Nyaris sempurna. Apakah ini akan terjadi? Tidak, insya Allah. Demi Allah ini tidak akan terjadi. Kenapa? Karena ada kita Indonesia. Betulkah ada kita Indonesia? Baik, saya sampaikan bocorannya. Dari Sauban, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Rabbi zawaliyal arda. Sesungguhnya Allah Tuhanku melipatkan bumi ini untukku. Hatta ra'aitu masyariqaha wa maghriba, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur sampai ke barat. Wa atani al-kanzain, dan Allah memberikan dua pusaka kepadaku, al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati, dan sesungguhnya umatku, saya belum mulku ma zawaliya minha, akan sampai kekuasaannya di akhir zaman dari timur sampai ke barat. Kebangkitan Islam dan berkuasanya kembali umat Islam dari timur ke barat dunia akan terjadi setelah pusaka yang berwarna merah putih ini menguasai dunia. Dan siapa kalau bukan kita Indonesia? Maka saya minta kepada generasi muda kita, berbagai macam tantangan politik di tanah air kita, dipersekusinya ulama, diperkebirinya hak-hak umat Islam yang memerdekakan bangsa ini, itulah ujian tes watar dari Allah, uji kelayakan dari Allah untuk kita. Pantaskah kita memimpin dunia? Maka siapkanlah, hai kalian ke para pemuda-pemudi akhir zaman. Yang kita sambut adalah pertarungan besar yang mempertaruhkan reputasi para nabi dan rasul. Kalau dulu para nabi dan rasul hanya berjuang melawan kaum-kaum pembangkang, hari ini tanpa didampingi nabi dan rasul kita berperang melawan pasukan sang kampiun kesesatan. Mereka dipimpin langsung oleh Tuhan yang mereka sembah, iblis dan Dajjal. Ini adalah pertarungan paling bergengsi sepanjang pertarungan sejak peradaban dunia antara hak dan batil. Inilah yang diinginkan para nabi dan rasul. Ya Allah, tangguhkan ajal kami sampai umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Saking inginnya mereka berjuang, saking mulianya pahala jihad di akhir zaman ini. Jangankan berjihad di jalan Allah ini, menghidupkan sunnah Rasul saja pahalanya 100 mati syahid. Betul? Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ihya'u sunnah, hanya menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan 100 pahala mati syahid. Asyhadu minhum, syuhada kami Rasulullah, para sahabat Anda atau syuhada mereka, bal syuhada minkum, bahkan syuhada kalian. Artinya di zaman penuh dengan tipu daya dan huru-hara akhir zaman ini, siapapun yang menghidupkan sunnah Rasulullah, pahalanya 100 kali mati syahidnya para sahabat. Allahu Akbar. Apalagi dengan jihad fisabilillah. Dan itu berharap kepada kita Indonesia. Saya yakin Indonesia. Ini yang membuat saya bangga menjadi Muslim Indonesia. Dan jika sinagoga sudah berdiri, lalu apa yang diinginkan oleh Yahudi? Maka di saat itulah berhasil iblis dan Dajjal sampai pada puncak ambisi mereka, mengalahkan Allah atas umat manusia, menguasai manusia dan memperbudak mereka tunduk sujud kepada iblis dan Dajjal tanpa disadari. Inilah peta dunia yang hendak mereka ciptakan. Tidak ada artinya. There is not mean for the new world order without Jerusalem. And there is not mean for Jerusalem without Al-Aqsa. Ya. Dan Al-Aqsa harus dihancurkan, diganti dengan sinagoga tadi. Maka ketika itu, negara-negara yang menjadi pembuka untuk masuk ke Al-Aqsa harus mereka kuasai. Ada Muammar Gaddafi di Libya, tumbangkan Muammar Gaddafi. Sudah terjadi belum? Di Mesir ada Muhammad Mursi, tumbangkan Muhammad Mursi. Sudah terjadi belum? Di Arab Saudi. Agak berat saya membahasnya, tapi saya yakin
Suatu saat akan Allah bukakan siapakah penguasa Saudi Arabia, siapa dinasti Saud sebetulnya. Saya yakin mereka bukan keturunan Arab, bahkan mereka bukan keturunan Rasulullah, tapi mereka keturunan Yahudi Irak. Betulkah demikian? Kalau ada kesempatan untuk membahas simbol-simbol Dajjal di Saudi Arabia, kita bertemu nanti, insya Allah. Baik, Suriah ada Bashar Assad. Jordania sudah dari dulu terpasung menjadi sandar politiknya Zionis Yahudi. Begitu pula dengan Libanon, ada Hasan Nasrullah, pemimpin gerakan Hizbullah. Bukan Hizbullah, Hizbullah. Jika semua ini sudah mereka kuasai, maka dengan lenggang kangkung, dengan legawa, mereka akan mendirikan the New World Order. Saat itulah iblis dan Dajjal akan datang. Tapi insya Allah, selama kita masih hidup di muka bumi, pantang kita membuat mereka melenggang kangkung mewujudkan ini. Betul? Lebih baik kita mati meninggalkan dunia dalam keadaan syahid, ketimbang menyaksikan kiblat kita yang pertama hancur di tangan mereka. Allahu Akbar! Saya rindu ingin kebangkitan, menyaksikan kebangkitan pemuda Indonesia. Ingat, pemuda-pemuda sekarang sudah banyak yang berhijrah, betul? Komunitas-komunitas pemuda sudah bangkit mereka. Ini isyarat kebangkitan Islam dunia tidak lama lagi. Dan itu ada di Indonesia. Ya. Ingat, di zaman penuh fitnah ini, umat Islam akan terbagi menjadi dua bagian. Fatun qasamul muslimun ila khaymatain. Khaymatun fihil munafiqun wala safihil mu'minuna wala kana wahdah. Wa khaymatu saniyah fihil mu'minuna wala safihil munafiquna wala kana wahdah. Di zaman penuh dengan fitnah Dajjal ini, umat Islam akan terbagi dua. Kemah kemunafikan yang tidak ada orang beriman satupun di dalamnya, dan penah orang-orang beriman yang tidak ada orang munafik di dalamnya. Hari ini sudah mulai Allah perlihatkan bagaimana Allah menyaring orang-orang yang benar-benar beriman dengan orang-orang munafik. Betul? Sudah terlihat kan? Inilah dahsyatnya fitnah akhir zaman. Makanya Rasulullah memberikan nasihat kepada kita sebagai solusi untuk menghadapinya. Apa itu? Badiru bil a'mali sholihat. Bersegeralah kalian melakukan amal soleh. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Segeralah kalian bertobat pada Allah sebelum matahari terbit dari barat. Kenapa? Fasatakunul fitan, karena akan muncul huru-hara dan petaka menimpa kalian di muka bumi. Kakita'il lail al-muslim, seperti potongan malam yang gelap gulita, berlapis-lapis, hantam terus, ada banyak fitnah demi fitnah melanda bangsa kita. Muslim gelap, susah dicari solusinya. Akibatnya apa? Saking dahsyatnya fitnah akhir zaman ini, orang berganti akidah dalam sehari. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya, menjual agamanya demi harta dunia, demi pangkat, demi jabatan, demi harta dunia. Jangankan sekelas kita, sekelas ulama pun terkena. Banyak ulama-ulama yang sedang bermunculan menjadi sandera politik, sehingga mereka mengatakan semu Islamnya jadi abu-abu Islam mereka. Terpengaruh oleh Abu Janda. Sudah terjadi belum? Oh, berarti giliran kita para pemuda yang berhijrah. Ingat, yang Allah lihat adalah mereka yang hati bersih, bukan yang berilmu tinggi. Ilmu tidak ada artinya kalau tidak diwujudkan, betul? Walaupun kita sedikit ilmunya, tapi ketika kita mengamalkan di waktu yang tepat, pahalanya besar, ihwah fillah.